dan habis belanja buah-buahan. Sobat Umi tahu kan buah ini bagus banget buat kesehatan. Tapi sayangnya Sobat Umi belakangan ini nih banyak banget nih yang jual buah tapi udah dikemas dalam kemasan plastik dan kemasan styrofoam seperti ini. Padahal kita tahu kan Sobat Umi sampah styrofoam ini dan sampah plastik sulit banget terurainya di lingkungan. Tapi tenang Sobat Umi, di Bumiku Satu selalu ada solusinya buat Sobat Umi. Nah, dia bakal kasih info menarik seputar mengatasi permasalahan sampah abadi si styrofoam ini. Mau tahu kelengkapannya seperti apa? Ikutin terus ya di Bumiku Satu. Sobat Bumi, menjelang buka puasa seperti ini pastinya asik bila diisi dengan berburu makanan dan minuman untuk berbuka. Tapi jangan sampai jadi boros menggunakan kemasan plastik dan polistiren atau styrofoam saat belanja. Bicara seputar kemasan makanan yang tidak ramah lingkungan, kali ini di Bumiku Satu kita akan banyak membahas solusi untuk mengatasi permasalahan sampah abadi styrofoam. Styrofoam merupakan nama dagang untuk polystyrene foam yang dipatenkan oleh perusahaan Dow Chemical. Styrofoam terbuat dari 95% polystyrene atau sejenis hidrokarbon cair yang dicampurkan dengan 5% gas. Pada awal pembuatannya, styrofoam ditujukan sebagai insulator atau penghambat panas pada bahan konstruksi. Namun karena sifatnya yang mampu mempertahankan suhu, maka styrofoam mulai dikembangkan sebagai kemasan makanan. Styrofoam memang sangat praktis digunakan, namun dibalik kepraktisannya, membuat styrofoam dijuluki sebagai the silent killer. Kandungan kimia seperti benzen dan stiren dalam styrofoam dapat bereaksi dengan cepat dengan makanan dan mengubahnya menjadi karsinogen yang berbahaya bagi tubuh kita. Bukan hanya itu saja Sobat Bumi, kepraktisan yang ditawarkan styrofoam juga memberi masalah bagi lingkungan. Styrofoam yang sangat sulit terurai dapat menjadi beban bagi lingkungan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung hadir membawakan solusi untuk mengatasi sampah styrofoam yang sangat sulit terurai ini. Dengan berbekal sampah kulit jeruk, mereka membuat ekstrak dilemonen yang dapat memecah rantai polimer styrofoam. Dengan begitu, styrofoam dapat dengan mudah didegradasi atau diurai oleh tanah. Seperti apa info lengkapnya? Simak tuntas episode kali ini ya Sobat Bumi. Sobat Bumi, mungkin sekarang kita bisa sedikit lega ya. Kenapa? Karena ada nih cara untuk mengatasi permasalahan sampah abadi si styrofoam ini. Dan kebetulan Nadia kan beli buah jeruk. Ternyata bahan alami yang bisa menguraikan sampah abadi styrofoam ini adalah ekstrak dari kulit jeruk. Dan Sobat Bumi kita di episode kali ini yang melakukan penelitiannya itu berasal dari Universitas Padjadjaran jurusan farmasi. Sebelum kita meracik-racik nih kulit jeruknya, gimana kalau kita lihat aja obrolan serunya dengan Sobat Bumi kita. Jadi penelitian kita ini mengenai ekstrak limonen sebagai ekstrak dari jeruk sangkis sebagai alternatif alami peluru styrofoam. Peluru di sini itu maksudnya styrofoam itu bisa mengubah polimer si styrofoam yang berupa polystyrene menjadi monomernya, yaitu stirena yang mudah diurai sama mikroorganisme. Jadi styrofoam itu kan merupakan suatu polimer polystyrene, dan polimer ini itu sangat sulit diuraikan sama mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, selain itu polimer styrene ini juga dalam proses pembuatan itu menggunakan gas CFC atau yang kita tahu juga ini merupakan gas efek rumah kaca yang bisa menyebabkan global warming. Jadi si styrofoam ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Ya, dampak penggunaan styrofoam bagi lingkungan itu sudah dijelaskan tadi sebelumnya sama teman saya, bahwa proses pembuatannya itu menggunakan gas CFC. Kita semua udah tahu kan kalau misalnya penggunaan gas CFC itu berbahaya bagi peningkatan efek rumah kaca dan akan menyebabkan global warming nantinya. Sedangkan bagi kesehatan, misalnya ketika kita memakan suatu makanan dan minuman yang wadahnya adalah styrofoam, apalagi makanan tersebut dalam keadaan panas dan berminyak,
styrofoam itu akan terurai yang asalnya polistiren menjadi stiren. Dan stiren itu adalah bahan karsinogen yang apabila masuk ke dalam tubuh dan nanti akan terakumulasikan di dalam tubuh, lama-kelamaan akan menyebabkan kanker. Dan ada salah satunya lagi adalah penggunaan benzen dalam proses pembuatan styrofoam. Benzen itu apabila masuk ke dalam tubuh dan terakumulasi di dalam tubuh akan merusak sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang itu adalah suatu tempat untuk membuat sel darah merah. Apabila sumsum tulang belakang terganggu, maka sel darah merah pun akan proses pembuatannya akan terganggu sehingga dampaknya akan menyebabkan anemia. Sobat Bumi, ngobrol asiknya udah dan makan buah jeruknya pun udah. Tinggal kesisa nih kulit jeruknya aja. Ini tandanya kita mau masuk ke segmen kulak-kulik untuk tahu nih gimana sih kulit jeruk ini bisa meluruhkan sampah abadi si styrofoam ini. Dan sekarang nih di depan Nadia ini udah ada 2 jenis kulit jeruk yang berbeda. Tapi Sobat Bumi kita ini memakai jenis kulit jeruk dari buah jeruk Sunkist. Bisa nggak ya kira-kira 2 jenis kulit jeruk yang ada di sini dimanfaatkan juga? Dan butuh waktu berapa lama ya si ekstrak kulit jeruk ini bisa meluruhkan styrofoam yang kabarnya butuh waktu ribuan tahun untuk terurai di lingkungan. Nah, mau tahu Sobat Bumi seperti apa? Langsung aja kita saksikan segmen Kulak Kulik. Ya, sekarang kita masuk ke tahap percobaan. Tahap percobaan ini akan membuktikan bahwa styrofoam ini akan luruh dengan hasil dari ekstrak kulit jeruk yang akan kita lakukan sekarang. Kenapa sih sebenarnya styrofoam ini sulit untuk didegradasikan oleh tanah? Karena styrofoam ini memiliki struktur yang sangat panjang yang sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Maka dari itu kita butuhkan sesuatu yang untuk menyelesaikan limbah ini. Salah satunya adalah dengan kulit jeruk ini. Apa aja sih alat bahan yang akan digunakan saat percobaan kali ini? Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini adalah kulit jeruk. Kulit jeruk yang kita gunakan adalah jeruk Sunkist. Sebenarnya teman-teman yang lain juga bisa menggunakan kulit jeruk yang lain seperti jeruk Bali, jeruk Medan atau jeruk yang lainnya. Kenapa kita pilih jeruk Sunkist? Karena menurut kami jeruk Sunkist memiliki kulit jeruk yang cukup tebal daripada jeruk-jeruk yang lain. Dan jeruk Sunkist pun tumbuhnya tidak bergantung pada musim sehingga kita tidak bergantung kapan harus mendapatkannya. Kemudian bahan selanjutnya adalah aquades dan limbah styrofoam. Alat yang kami gunakan adalah yang pertama blender. Kulit jeruk ini akan kami haluskan dengan menggunakan blender. Setelah di blender, kulit jeruk ini akan didestilasi. Ini berikut rangkaian destilasinya. Proses destilasi ini bertujuan untuk memisahkan minyak atsiri yang ada di dalam kulit jeruk. Jadi kulit jeruk itu mengandung minyak atsiri yang disebut limonen. Limonen ini memberikan wangi khas pada jeruk itu sendiri. Sehingga kami menggunakan proses destilasi untuk memisahkan limonen dengan senyawa-senyawa yang lain. Ya, kan tadi udah tahu nih alat dan bahan apa saja yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Tahap selanjutnya adalah kita akan cuci bersih kulit jeruk yang telah ada, lalu dibesarkan dari ampas-ampas yang menempelnya. Setelah itu ditimbang sebanyak 300 gram dan ditambahkan air sebanyak 150 ml, lalu dimasukkan ke dalam blender. Oke, kita masukkan. Ya, sudah. Selanjutnya kita blender. Ya, setelah proses pemblenderan ini selesai, selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam labu destilasi. Fungsi dari pemblenderan ini adalah untuk menghaluskan kulit jeruk yang ada di sini. Kenapa? Soalnya dengan luas kulit jeruk yang semakin mengecil, laju reaksi pun akan berlangsung dengan lebih cepat. Ya, kita masukkan. Sebenarnya kenapa sih harus didestilasi? Tadi kan udah dijelasin di awal, harus didestilasi. Karena minyak atsiri ini
minyak asiri dari kulit jeruk ini akan muncul ketika suhunya itu mencapai 98 derajat Celcius. Sehingga nanti mudah dipisahkannya. Ya, setelah semuanya dimasukkan, tahap selanjutnya adalah akan dimasukkan ke alat destilasinya. Ya, ini adalah ekstrak limonen yang telah kita dapatkan dari proses destilasi tadi. Kurang lebih ini adalah sebanyak 4 mili. Ekstrak limonen ini kemudian kami encerkan dengan kadar 25% dalam campuran etanol dan air. Penentuan kadar ini kita pakai 25% karena yang paling efektif itu hasilnya menunjukkan di konsentrasi 25%. Selanjutnya kita akan mencoba kepada beberapa macam styrofoam yang banyak digunakan saat ini, yaitu ada styrofoam yang biasa digunakan untuk mading, styrofoam yang biasa digunakan untuk kemasan mie instan, styrofoam yang biasa digunakan untuk kemasan makanan, dan styrofoam yang biasa kita pakai untuk packaging barang. Nah, sekarang kita coba dengan konsentrasi limonenin yang 25% ini. Bisa dilihat yang styrofoam mading sudah hancur, yang styrofoam untuk packaging segera hancur, styrofoam kemasan makanan akan segera hancur. Nah, bisa dilihat sekarang sudah hampir hancur semua. Nah, hasil dari penghancuran ini berupa stiren. Stiren itu merupakan penyusun utama dari ini, karena si styrofoam ini merupakan polistiren. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau mau meluruhkan dengan limonen harus menggunakan masker supaya tidak terkena CO2. Tuh. Dan hasilnya ini bisa didegradasi oleh tanah karena ada bakteri untuk mendegradasikan si stiren ini, yaitu bakteri PA atau Pseudomonas aeruginosa. Ya, jadi kesimpulan sementara kami bahwa 300 gram kulit jeruk sunkist menghasilkan 4 mili limonen. 4 mili limonen ini bisa digunakan untuk menghancurkan kira-kira 64 gram, bahkan lebih. Sobat Bumi, dari sekian banyak jenis buah-buahan dunia, bisa dibilang jeruk menjadi salah satu primadona buah karena rasa dan warnanya yang segar. Jeruk berasal dari famili Rustaceae dengan bahasa Latin Citrus sinensis. Tanaman jeruk merupakan tanaman asli daerah Tiongkok Selatan, India Timur Laut, Burma Utara, dan Vietnam. Pertama kali jeruk dibudidaya oleh warga kebangsaan Tiongkok Selatan. Namun kini daerah yang paling populer akan produksi jeruknya adalah Florida dan Meksiko. Di Indonesia sendiri, tanaman jeruk pertama kali dikenalkan pada masa penjajahan Belanda. Bibit buah jeruk yang pertama kali ditanam di Indonesia adalah jeruk manis dan keprok yang dibawa dari Amerika dan Italia. Kini jenis jeruk yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jeruk keprok, jeruk siam, jeruk sitrun atau lemon, dan jeruk besar seperti jeruk Bali. Walau banyak daerah di Indonesia yang menjadi sentra penghasil jeruk, namun ternyata ketergantungan pada impor jeruk tidak dapat dihindari. Dikutip dari website Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, tiap tahun terjadi peningkatan impor jeruk sebanyak 11%. Total impor jeruk selama kurun waktu 2005 sampai 2010 mencapai 550.809 ton atau sekitar 91.802 ton per tahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pengimpor jeruk tertinggi kedua di Asia Tenggara. Ketergantungan impor jeruk ini diakibatkan karena berbedanya masa panen jeruk di Indonesia dan luar negeri. Panen buah jeruk di Indonesia umumnya berada pada bulan Februari hingga September, dengan puncak panen pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Masa panen ini bisa berubah karena pola cuaca yang tidak menentu. Hal inilah yang memicu terjadinya impor jeruk. Sobat Bumi, sadar atau tidak, mengonsumsi buah jeruk lokal Indonesia ternyata berdampak langsung pada lingkungan.
Jeruk lokal membutuhkan jarak transportasi yang lebih dekat dibanding dengan jeruk impor. Ini berarti jeruk impor beremisi karbon lebih besar dibandingkan dengan jeruk lokal. Makin besar emisi karbon, maka makin tidak ramah lingkungan ya. Jadi jeruk lokal lebih ramah lingkungan dari sisi emisi karbon jika dibandingkan dengan jeruk impor. Selain itu, nilai plusnya lagi, mengonsumsi jeruk lokal berarti turut menjaga keanekaan hayati flora jeruk Indonesia. Selama masih ada yang mengonsumsi dan permintaan pasar, maka pasti ada yang menanamnya. Konsumsi jeruk lokal ya Sobat Bumi, lebih ramah lingkungan dan melestarikan hayati flora Indonesia. Sobat Bumi, informasi ini semoga dapat menambah pengetahuan kamu ya seputar jeruk. Ya, kalau misalnya dikatakan penelitian ini baru atau tidak, penelitian ini tidak baru karena sudah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh siswa SMA di Tangerang yang sudah meneliti bahwa styrofoam itu akan luruh oleh ekstrak jeruk sankis yaitu limonen. Nah, kami di sini memodifikasinya dengan membuktikan secara lebih ilmiah bahwa penggunaan ekstrak kulit jeruk itu dapat meluruhkan styrofoam dengan menentukan konsentrasi efektif untuk meluruhkan styrofoam tersebut. Penelitian kami ini sudah dilakukan sekitar dari bulan Februari dan yang terlibat dalam penelitian ini adalah kami, tim kami yaitu 5 orang dan dosen pembimbing kami yaitu Bu Triyanti. Sobat Umi, nggak ada bosan-bosannya ya Nadia kasih tahu informasi lingkungan lain yang nggak kalah seru dan nggak kalah menariknya dengan episode kita kali ini. Di mana lagi coba kalau bukan di Berita Lingkungan. Sobat Bumi, masih berniat membuang kulit jerukmu begitu saja? Tunggu dulu Sobat Bumi, karena kali ini ada info menarik seputar manfaat kulit jeruk untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Kandungan asam yang terdapat dalam kulit jeruk ternyata sangat ampuh digunakan sebagai pembersih alami untuk perabotan rumah tangga, peralatan dapur, dan juga kaca. Cara sederhana pengolahannya yaitu dengan membuat kulit jeruk kering menjadi bubuk. Kulit jeruk ini dapat digiling, dihaluskan, atau diblender. Setelah berbentuk bubuk, kulit jeruk dicampur dengan beberapa tetes cuka putih. Campuran ini siap digunakan untuk membersihkan perabot yang terbuat dari plastik, logam, dan kaca. Campuran ini juga dapat digunakan untuk membersihkan lantai dan menghilangkan noda membandel pada pakaian berwarna. Masih ada kegunaan lainnya nih Sobat Bumi. Kulit jeruk juga dapat digunakan sebagai pengharum ruangan alami. Caranya yaitu dengan merebus kulit jeruk dengan sedikit air. Kemudian air rebusannya bisa disemprotkan sebagai penyegar ruangan, bahkan air rebusannya ini juga dapat digunakan untuk mengusir nyamuk dan ngengat dalam rumah. Nah Sobat Bumi, semakin sering kita berkreasi dengan menggunakan bahan alam seperti ini, tentunya kita akan lebih bersahabat dengan bumi dan meminimalisir penggunaan bahan kimia si pencemar lingkungan. Tips-tips di Bumiku 1 kali ini bisa menjadi inspirasi kan buat Sobat Bumi untuk memulai hidup go green. Selamat mencoba Sobat Bumi semua. Kalau kan sebenarnya bahan yang bisa meluruhkan styrofoamnya itu deluminenenya ya, yang ada di dalam kulit jeruk. Jadi kriterianya sebenarnya simpel kalau kita bicara bahan lain apa gitu. Karena kita fokusnya ini alam, jadi berarti dari tanaman-tanaman apa saja terserah, yang penting mengandung delimonenenya. Nah, kalaupun tidak ada delimonenenya, mungkin harus ada senyawa yang strukturnya mirip sama delimonene. Kalau bagian dari semuanya jeruk, mungkin dari si sebenarnya kan di jeruk itu di daunnya ada, tapi konsentrasi yang paling besarnya emang ada di kulit jeruk. Nah, kalau yang ada delimonenenya masih yang kita tahu masih jeruk, tapi jeruknya macam-macam sebenarnya, bisa jeruk nipis, bisa jeruk cabe, tapi konsentrasi yang paling baiknya itu si sunkist karena sunkist paling asam gitu. Dari bentuk
Kalau styrofoam itu kan tadinya sebenarnya polimer ya, bentuk yang sulit untuk diuraikan oleh bakteri-bakteri di alam liar ini. Nah, tapi kalau misalnya dia udah dalam bentuk monomer akan lebih mudah diurai oleh bakteri. Seperti mungkin ada bakteri Pseudo aeruginosa yang mampu menguraikan stiren-stiren dari hasil penguraian polimerisasi itu. Kalau misalnya untuk penelitian yang lebih lanjutnya, alangkah lebih baiknya sebenarnya hasil dari limbah yang telah kita dapatkan itu dibuang ke tempat-tempat yang spesifik, maksudnya yang punya bakteri-bakteri yang mampu mengurai si stirennya sendiri. Jadi kalau misalnya stirennya itu sudah diurai oleh bakteri, maka ya udah jadi nggak bahaya lagi. Sebenarnya kalau penelitian kami ini cukup potensial apabila alat-alat yang digunakan itu dalam skala yang lebih besar, karena kan sebenarnya styrofoam ini emang menjadi limbah utama. Jadi ketika kita punya fasilitas alat-alat yang lebih banyak, mungkin kita bisa mengoptimalisasi, plus mungkin butuhnya ada dukungan dari universitas dan pemerintah setempat. Kalau sejauh ini mungkin kalau kekurangan dan kendalanya itu lebih ke waktu ya, karena dalam sekali penyulingan atau destilasi itu kita memerlukan sekitar 2 jam. Nah, dalam 2 jam ini kita hanya bisa mendestilasi atau menyuling itu sekitar 500 ml kulit jeruk yang sudah di blender gitu. Jadi ada butuh waktu yang memang agak lama gitu. Kalau jangka panjangnya sebenarnya inginnya hasil ekstrak yang kami dapatkan ini dibentuk dalam sebuah produk gitu. Produk jadi yang mungkin dalam bentuk spray ataupun liquid yang dikemas, jadi nanti bisa dijual ke masyarakat sehingga masyarakat sendiri bisa membantu kita dalam penguraian styrofoam yang mereka gunakan. Nah, mungkin dari sisi lainnya juga bisa menjadi potensi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Seperti itu. Sobat Umi, lagi dan lagi ya, limbah mengatasi limbah. Gak nyangka nih dari buah jeruk yang biasanya kita sering makan, kulit jeruknya ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses penguraian dari sampah badi si styrofoam ini. Walaupun Sobat Umi udah ada solusinya, tapi tetap aja Nadia nggak menyarankan Sobat Umi untuk memakai styrofoam, atau bisa Sobat Umi menghemat penggunaan styrofoam ini. Dan Sobat Umi juga tahu kan, dari proses produksi styrofoamnya saja dan proses pengolahan limbahnya kita banyak membutuhkan sumber daya. Nah, oleh sebab itu nih Nadia saranin ke Sobat Umi, lebih baik sekarang memakai kemasan makanan yang bisa berulang kali dipakai. Untuk itu kita bisa menghemat sumber daya untuk generasi selanjutnya. Nah, buat Sobat Umi semua nih yang mungkin ketinggalan infonya, tenang aja. Langsung aja follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!